Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, Samsung Galaxy Note. Salah. Samsung Galaxy S22 Ultra dan udah kurang lebih semingguan gue pakai smartphone ini. Jadi yes, di video kali ini kita akan share review selama kurang lebih ya pakai si Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Jadi langsung aja yes, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So yes, first of all, gue pengen langsung aja ngebahas yang gue dilemain selama seminggu ini, yaitu desainnya. Setelah ngelihat langsung dan pakai selama seminggu terakhir, feelingnya menurut gue nih ya persis kayak si Note 20 Ultra yang terakhir gue pernah tes juga. Dan kalau ngomongin desain sendiri ya gue jadi inget ini 2 tahun lalu pas gue nge-review Note 20 Ultra, gue tuh kasih judul video reviewnya itu tuh adalah smartphone tercantik di dunia. Dan ngelihat si S22 Ultra ini sekarang menurut gue desainnya jadi kelihatan agak old gitu ya, agak jadul karena ya bisa dibilang kayak udah umurnya 2 tahun gitu guys, karena mirip desainnya, cuma beda memang di kamera BAM-nya aja. Ya overall memang kelihatan lebih minimalis sekarang dan warnanya sih menurut gua yang ini cakep banget, warna hijau. Walaupun gue masih bingung ini hijau atau biru. Kalau di kamera kayaknya biru gitu ya. Pas awal ngelihat gue bilangnya warna biru, makanya pada banyak yang protes gue bilang warna biru. Tapi emang ini kebiruan, hijau kebiruan, banyak birunya ya. Cuma satu aja yang gue bingung guys, kenapa Samsung ngebikin desainnya ini beda banget sama seri S yang reguler ya, S22, S22 Plus. Jadi menurut gue itu keputusan yang membingungkan. Mungkin tahun depan nih, ini bakal ganti jadi proper S banget. Sekarangnya masih kayak desain N gitu ya. Dan kita langsung masuk ke bagian layarnya. Di sini Samsung masih mempertahankan layar curve di bagian di varian ultranya maksud gue, dan bahkan bisa dibilang ini lebih curve dibandingkan generasi sebelumnya S21 Ultra. Secara ukuran ini masih sama, yaitu 6,7 inci Dynamic AMOLED resolusi 1440p dan di refresh rate 120 Hz. Tetapi yang gue lebih suka di S22 Ultra adalah siku layarnya ini sekarang lebih mengkotak gitu ya dibandingkan sama S22 Ultra yang ngebulet. Dan untuk improvement sendiri ada di tingkat keterangan yang sekarang lebih tinggi di 1750 nits untuk peak brightness-nya, dan sekarang kacanya juga lebih kuat di Gorilla Glass Victus Plus. Nah karena ini juga, karena si Gorilla Glass Victus Plus tadi, Samsung pede nggak ngasih screen protector ke seluruh S22 series ya. Bukan cuma yang ini doang karena curve, tapi yang regular, yang flat itu juga nggak dapet. Tetapi buat gue tetap aja ngeri, namanya kaca ya bisa aja pecah. Makanya buat S22 Ultra ini, karena layarnya curve, kita butuh screen protector yang lebih unik, yang beda guys, yaitu yang model UV atau kalian bisa juga pakai yang hydrogel. Gue sendiri udah pasang ini yang pakai UV, harganya lumayan affordable, sekitar 100 ribuan aja, dan fingerprintnya juga tetap bisa jalan. Nih kalau kalian pengen tes ya, tik. Oke, jadi kalau kalian pengen cek aja linknya di bawah, ini nggak disponsor. Nah satu lagi yang kalian perluin adalah charger, karena yes, jadi kalau kalian beli S22 itu semua nggak dapat charger lagi, tapi katanya dapat kalau kalian pengen klaim. Dan kalau gue sendiri ada rekomendasi kalau kalian pengen beli dari sekarang, yaitu dari Ecmic Indonesia yang punya pilihan charger terbaik buat S22 series. Mulai dari yang 25 watt untuk S22 biasa, ada yang 45 watt untuk S22 Plus dan juga S22 Ultra. Ada juga yang 65 watt buat kalian yang punya lebih dari satu device, pengen ngecas bareng, bisa pakai yang itu. Semuanya garansi 18 bulan, ganti baru, nggak pakai ribet, nggak perlu simpan boxnya juga, dan bisa berkali-kali. So, ya cocok banget buat kalian yang pengen beli Samsung Galaxy S22 series ini. Oke, sip, langsung aja kita bahas ke bagian performance-nya. So ya, setelah kurang lebih 8 tahun nih, akhirnya smartphone seri S nya Samsung balik lagi pakai Snapdragon, yaitu di Snapdragon 8 Gen 1. Nah di kalangan tech enthusiast nih ya, buat kalian yang suka gadget pasti ngikutin, banyak banget yang pengen smartphone flagship Samsung dirilis pakai chipset Snapdragon dibandingkan sama chipsetnya punyaan Samsung, yaitu Exynos. Ya walaupun netizen ada aja lah maunya banyak gitu ya. Nah seminggu pemakaian menurut gue ini banyak improvement kecil yang berasa gitu di sini. Walaupun kecil tapi tetap berasa ya. Lebih penyempurnaan lah bisa dibilang. Mulai dari performance pas buka-buka aplikasi yang kerasa lebih smooth, lebih gesit juga ganti-ganti aplikasi, dan overall ngasih user experience yang lebih menawan kali ya, lebih enak gitu, lebih nyaman dipakainya. Nah dari segi angka AnTuTu benchmark juga ada peningkatan sekitar 10% dari prosesor generasi sebelumnya, yaitu Exynos 2100 yang dipakai di S21 Ultra. Nah yang paling berasa sih menurut gue sekarang di bagian kameranya nih, karena gue coba bandingin kameranya dibandingkan sama si S21 Ultra, dan di beberapa foto kalian bisa lihat nih ya, processing foto di chipset Snapdragon ini warnanya menurut gue ya, menurut mata gue kerasa
lebih oke, warnanya kayak lebih natural dan lebih tajam juga, walaupun sensor kamera yang dipakai katanya itu sama persis. Nah, ini membuktikan kalau hasil foto again bukan dari cuma faktor megapiksel aja, bukan sensornya aja, tetapi banyak faktor lain juga seperti ISP atau Image Signal Processor yang beda antar Exynos sama si Snapdragon ini. Faktor software juga, dan banyaklah faktornya. Walaupun demikian, gue nemuin satu hal negatif yang masih sama, yaitu shutter lag. Mungkin ini emang problem daripada software kameranya Samsung aja, yang hopefully ya bisa di-fix lewat software update. Oke, so ini dia untuk hasil perekaman video dari Samsung Galaxy S22 Ultra, dan sekarang gua itu dalam mode portrait video, dimana kalian bisa lihat ya, ini menurut gua fitur yang paling canggih dan paling improve sekarang, karena kalian bisa lihat bokehnya tuh natural banget. Gua gerak-gerak sana sini tuh juga masih rapi, nggak ada patah-patah, frame rate-nya konsisten, dan ini juga ada beberapa mode untuk bokehnya. Kayak kalian bisa lihat sekarang nih sambil diganti-ganti ya sama Kiki di belakang, bisa juga buat ada mode kayak yang glitch, bisa juga mode skin tone doang. Jadi menarik banget buat dicoba, walaupun ini resolusinya cuma di Full HD aja, tetapi ini menurut gua fitur yang sangat-sangat bakalan bagus kalau kalian bikin video. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depan. Sekarang kita nyobain portrait video lagi di kamera depan S22 Ultra, dan kalian bisa lihat ya, rapi banget pemotongan bokeh di mukanya, di belakang bokehnya juga rapi sekali dan nggak patah-patah juga, frame rate-nya konsisten, so that's a very good improvement. Kalian juga bisa pilih 4 mode kayak tadi di kamera belakang, tapi ya overall ini menurut gua fitur yang sangat bakalan kepake sih buat ngerekam-rekam video, dan ini juga hasilnya oke banget. Oke, kalau kita ngomongin efisiensi baterai, menurut gua ini ada improvement yang berasa banget dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Gua berasa ini susah banget dihabisin, guys. Baterainya sih sama, emang 5000 mAh di S21 Ultra ke sini. Dan saat gua pakai jadi daily driver yang generasi S21 Ultra itu lumayan ngepas buat seharian, kadang-kadang bahkan kurang gitu. Tetapi di S22 Ultra ini masih bisa rata-rata belasan hingga 20% pas malam-malam dengan heavy use ya. Nah, itu gue juga belum compare side by side sih untuk hal yang sama. Jadi ini based on user experience gue aja. Jadi ya, your mileage may vary. YMMV, penggunaan kalian bakal ya beda-beda. Asumsi gue sih kenapa ini lebih efisien adalah karena tingkat efisiensi mulai dari layarnya yang bisa sampai 1 Hz di S22 Ultra. Ini juga berpengaruh, dan juga penggunaan fabrikasi 4 nanometer di Snapdragon 8 Gen 1 itu memberikan efisiensi yang lumayan signifikan ke baterainya. Kemudian untuk chargingnya sendiri, Samsung juga kembali ngasih fitur 45 watt super fast charging tadi yang hilang di seri S21 Ultra, sekarang udah balik lagi. Itu sebelumnya kan ada tuh di S20 Ultra. Namun pas gua tes ternyata hasilnya juga perbedaannya cukup tipis ya. Untuk 45 watt sama 25 watt kalian bisa cek di sini hasilnya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian aja. Tapi kalau ditanya overall, gua sangat mensyukuri sih perpindahan prosesor ke Snapdragon ini karena memberikan efek yang positif, terutama tadi di bagian performance, bagian baterai, dan juga di bagian kameranya. Mungkin nanti kita akan bahas ini lebih dalam mengenai prosesornya di video yang berbeda aja. Oke? Oke, sekarang kita ngomongin UI-nya Samsung, yaitu si Samsung One UI. Ya, bisa gue bilang ini sebagai OS Android terbaik, terstabil saat ini, bahkan gue bilang jauh lebih nyaman dipakai dibandingkan sama stok OS dari Google Pixel 6 yang kemarin gue pakai sebagai daily driver, itu buggy banget dan ya lumayan banyak masalah seperti yang gue share di review juga. Nah, One UI Samsung ini kerasa lebih smooth, sekarang lebih user friendly bisa dibilang ya, dan animasinya juga lebih enak di mata. Ditambah kalau kalian pengen pakai ini sebagai device productivity, ada fitur wireless DeX, jadi kalau kalian ada TV, ada monitor yang compatible ya bisa langsung dipakai aja, tinggal nambah mouse dan keyboard. Oke, sekarang kita bahas satu hal yang nggak ada di seri S sebelumnya, yaitu S Pen yang integrated. Yes, ini ngebuat si seri S menjadi smartphone yang punya semua. S buat semua ya. Delay-nya juga bisa dibilang lumayan improve, jadi 2 millisecond dibandingkan terakhir di Note 20 Ultra yang 8 millisecond. Ya kalau gue sendiri jujur, gue tipe orang yang jarang mencatat-catat ya guys. Jadi kurang gitu kepake, paling buat kayak tanda tangan dokumen, tanda tangan invoice yang nggak kunjung datang ya. Itu kepakainya ke sana doang, dan itu juga kurang noticeable gue bilang delay-nya. Dan kalau kita bilang selain itu juga in terms of multimedia, ya kalau saya ditanya lagi lah, layarnya Samsung udah yang terbaik, stereo speakernya mantap, IP68 water dust resistant, ultrasonic fingerprint on display-nya juga mantap buat penggunaan. Dan mungkin kalau ditanya kekurangannya apa, ya karena HP ini punya semua,
Kalau dicari-cari mungkin ada satu ya, yaitu kalau gue headphone jack, karena gue lagi suka denger lagu-lagu Lostless akhir-akhir ini. Jadi ya doain aja semoga one day headphone jack bisa balik. Please Samsung, cuma kamu yang bisa. Kalau sebelah nggak mungkin. Oke, jadi I think itu aja review gue buat S22 Ultra. Yang patut digarisbawahi buat gue adalah seri S ya. Sekarang udah menjadi seri yang punya semua di smartphone-nya Samsung ya. Nggak harus nunggu Note lagi. Walaupun terkesan ya ini main aman ya. Ini sebenarnya Note 21 Ultra ya, tapi jadi S22 karena udah di skip setahun. Ya lumayan banyak yang disempurnakan di sektor performance, kamera, S Pen, baterai. Dan prinsip yang dipakai di sini mungkin adalah if it ain't broke, don't fix it. Atau kebalik ya. If it ain't broke, don't fix it. Ya, itu dimaksimalin banget di sini mungkin. Jadi ya kerasanya kelihatan minim inovasi. Beda banget pas kemarin dari S20 Ultra ke S21 itu banyak banget yang dibenerin kan. Banyak banget inovasinya kerasa. Jadi ya kalau ditanya harus ke upgrade dari S21, kalau kalian butuh S Pen jawabannya iya. Tapi ini mungkin lebih cocok lagi buat kalian yang pakai Note 20, Note 20 Ultra. Ini bakalan jadi upgrade yang oke banget. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan let me know gimana pendapat kalian tentang HP ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa dibantu dengan klik tombol jempol. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best in Otak YouTube channel biar ketinggalan konten-konten gadget teknologi lainnya di Indonesia. Segitu aja guys. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Bisa begitu.